Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul film ini berkisah tentang seorang bocil yang dititipkan oleh ibunya kepada temannya dikarenakan mereka sedang mencari rumah kontrakan yang baru. Akan tetapi si bocil malah terobsesi dengan wanita teman ibunya itu. Seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya dan membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Tanpa banyak basa-basi, yuk kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita langsung aja ke alur ceritanya guys. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sedang berjalan. Laki-laki itu bernama Rian. Si Rian ini adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus di sana. Dia pergi dengan ibunya yang mempunyai rencana untuk menitipkan anaknya dengan teman ibunya. Sedangkan ibunya yang sedang mencari kontrakan baru untuk mereka berdua. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah teman ibunya, keluarlah seorang wanita yang bernama Ririn. Lalu ia pun masuk. Pada saat di dalam rumah, mereka pun mengobrol. Dan Ririn pun bertanya, ada perlu apa mereka ke sini? Ibu Sirian pun menjawab, ia akan menitipkan anaknya di sini sampai ia menemukan rumah kontrakan yang baru. Lalu Ririn pun mengizinkan Rian untuk tinggal sementara waktu di rumahnya itu. Setelah selesai mengobrol, Ibu Rian pun pergi dari sana. Cerita pun berlanjut. Terlihat Ririn membawa Rian untuk pergi ke sebuah kamar. Singkat cerita, ketika Rian berada di kampus, ia berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Sun. Lalu mereka berdua pun berteman. Lalu scene berganti ketika Rian pulang dari kampus. Ia tidak sengaja melihat Ririn yang sedang olahraga yoga. Dari pemandangannya tersebut, Rian pun merasakan ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Ketika Rian ingin pergi ke kamar, ia melihat Ririn pergi ke kamar mandi. Lalu ia pun mendengarkan Ririn yang lagi tengah mandi. Ketika di kamarnya, Rian membayangkan dirinya melakukan mantap-mantap dengan Ririn. Scene pun berganti, terlihat Rian dan Sun sedang melirik-lirik wanita. Lalu tak lama kemudian mereka pun melihat dua orang wanita yang tengah berjalan di depan mereka. Wanita tersebut bernama Rai. Pada malam harinya, Rian yang lagi bersantai di kamarnya, lalu ia merasa kehausan. Ia pun pergi mengambil minuman ke dapur. Pada saat di tangga, Rian tidak sengaja mendengarkan suara pemersatu bangsa di kamar Ririn. Karena penasaran, si Rian pun mencoba mengintipnya, yang ternyata suara itu berasal dari bentrokan serabi lempitnya Ririn dengan suaminya. Akan tetapi Ririn merasa tidak puas dengan genjotan suaminya itu. Pada esok harinya, Rian berpamitan kepada Ririn untuk pergi berjalan-jalan. Secara kebetulan, Ririn pun ingin pergi keluar karena ingin bertemu dengan temannya. Dengan rasa penasaran, Rian pun mengikuti Ririn di belakangnya dengan cara berdiam-diam. Terlihat Ririn yang masuk ke sebuah toko baju, dan Rian pun langsung menyusul Ririn ke dalam. Di dalam toko, Ririn bertemu dengan seorang laki-laki, lalu ia masuk ke dalam ruangan ganti. Rian yang penasaran, lalu ia mengupin mereka yang sedang berada di kamar ganti, dan ternyata mereka berdua sedang melakukan penanaman benih kehidupan. Singkat cerita, pada saat Ririn sudah melakukan mantap-mantap, lalu ia pergi keluar dengan lelaki itu. Secara tidak sengaja, Ririn melihat Rian yang baru saja keluar dari toko itu. Ia pun bingung kenapa Rian berada di toko tersebut. Lalu ia pun bergegas pergi. Scene pun berganti, terlihat Rian yang sedang menemui Sun. Ia menceritakan kepada Sun tentang apa yang ia alami. Setelah selesai mengobrol, Rian pun pergi. Pada malam harinya, ketika Rian minum di dapur, secara tidak sengaja ia menumpahkan airnya tepat di gunung kembarnya Ririn. Dikarenakan Ririn tidak memakai pakaian dalam, alhasil gunung kembarnya pun kelihatan. Singkat cerita, terlihat Rian yang sedang berbincang dengan Sun. Di sana si Sun memberitahu si Rian bahwa ia akan mengadakan pesta di sebuah bar. Ia ingin mengundang Rai ke pestanya. Ketika pesta udah dimulai, terlihat mereka semua sedang mabok. Namun tidak dengan Rian dan Rai. Di sini Rai merasa penasaran dengan Rian. Pada saat pesta itu selesai, Rian dan Rai pulang bersamaan.
dikarenakan arah jalan mereka sama. Disinilah awal mereka semakin dekat, di mana Rai tertarik dengan keluguan Rian. Pada saat di rumah, lagi-lagi Rian mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Ririn. Di sini ia berpikir bahwa sumber suara itu dari Ririn dan suaminya. Pada saat ia mengambil minuman, ia masih mendengar suara pemersatu bangsa tersebut. Karena penasaran, ia lalu mengintipnya. Ternyata sumber suara itu berasal dari Ririn dan pria yang ada di toko baju kemarin. Secara tak sengaja, Ririn melihat Rian yang sedang mengintipnya, namun ia pura-pura tidak melihatnya. Scene berganti ketika Rian sedang melakukan senam 5 jari sambil menonton film pemersatu bangsa. Namun tiba-tiba Rian kaget dengan kedatangan Ririn yang ke kamarnya. Hal itu pun membuat ia sangat malu kepada Ririn. Keesokan harinya ia menemui Sisun dan menceritakan semua kejadian semalam. Singkat cerita, ketika ia baru pulang dari kampung, ia melihat Ririn yang sedang tidur di sofa, namun ia tidak memperdulikan itu. Pada saat di kamarnya, tiba-tiba saja Ririn datang dan langsung membuka bajunya. Waduh, ada apa gerangan ini coy? Kok tiba-tiba buka baju ya kan? Lanjut, dan mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya Rian yang berada di kampusnya terlihat berbeda pada hari-hari sebelumnya. Ia terlihat sangat senang karena ia telah merasakan serabi lembutnya si Ririn. Di sisi lain, Ririn yang merasa bersalah karena telah memberikan serabi lembutnya kepada anak temannya sendiri. Singkat cerita, ketika ia pulang dari kampus, ia melihat Ririn sedang melakukan mantap-mantap dengan pria itu lagi. Di sini ia pun merasa cemburu kepada Ririn. Karena cemburu, ia pun langsung bergegas untuk pergi dari rumah itu. Lalu ia menemui Sisun untuk menginap di kosannya. Esok harinya Rian menemui Rai dan langsung menembaknya. Dikarenakan Rai pun menyukainya, ia pun menerima cinta dari si Rian. Di akhir film ini terlihat Rian yang bereskan kosannya Sisun. Lalu datanglah Rai dan ia pun langsung masuk ke kamar tersebut. Dan di sana pun mereka melakukan mantap-mantap. Film pun selesai.